tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Fahadha ablagul maqamat anna kullam minal walid wa walad la yuni ahaduhuma anil akhar syai'a. Jadi nanti kita tidak punya, walaupun di dunia punya hubungan keluarga, ayah dengan anak, kata Allah, takutlah akan hari di mana anak pun tidak bisa mendatangkan manfaat buat ayahnya, ayahnya pun tidak bisa mendatangkan manfaat untuk anaknya. Makanya dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 48 Allah menjelaskan, memberikan pemahaman kepada secara halus. Setelah Allah beri perintah dulu kepada Bani Israel, kan pendidikan ke Bani Israel, tapi tujuannya untuk awak, dengan menceritakan, hei Bani Israel, ikut perintah, ikut larangan, wattaqu yauman, maka bertakwalah kepada Allah akan hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana satu orang jiwa tak bisa mendapatkan kebaikan, atau sebaliknya tidak akan memikul dosa orang lain. Likulli imri'in minhum sya'n yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya iyalah, yang perintah yang awak kerajuan itu awak dapetan, larangan yang kita kerajuan, nah nikmatilah siksaannya, itulah ditimbang dosa. Wala yuqbalu minha syafa'atun, yakni minal kafirina, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang yang kafir tidak dapat memperoleh, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berarti tabalik ya, yang disuruh tidak nyok kerajuan, kan ingkar nama itu, mengingkari. Yang dilarang, itu benar dan dikelakuannya. Kalau orang-orang yang ingkar, wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat baginya syafaat, tidak memperoleh manfaat dari syafaat. Kama qala an ahlin nar, fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Sebagaimana orang penduduk neraka mengatakan, maka kami famalana minasyafi'in, kami bukanlah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafa'ah, konsep sederhana dari syafa'atun, wasyaf'i wal watri syafa'. Syafa' artinya genap, witir ganjil, berarti syafa'at itu menggenapkan yang kurang. Boleh jadi cupu ya, bahasa awal susah dikit, cupu itu kurang. Setelah ditimbang amal kita, ternyata dosa misal 50, pahala sampai 47, kan lebih baik dosa. Kalau lebih baik dosa itu neraka. Nah, kita perlu syafaat. Dengan syafaat itu diganoan lah, kok 51 kok 52 sehingga lebih baik pahala. Nah, itu peran syafaat. Dan itulah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Legalitasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi pun tidak bisa. Nanti akan pergi sekelompok kaum dan itu mungkin awak. Baik ke Nabi Adam, Nabi Adam, ambo tidak bisa bagi syafaat. Bahkan ambo bagi syafaat, ambo pernah berbuat salah dulu, atau mendekati pohon larangan, terus dimakan lo buah.
Bukan hanya mendekati, buahnya mau makan. Tidak bisa mau bagi syafaat. Satu salah saja tidak bisa bagi syafaat. Baiklah ke Nabi Nuh. Baiklah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh aja tidak bisa bodoh. Dulu mbo kecembo ke Allah, anak mbo ko, ya Allah, innahu min ahli. Kan'an ko keluarga mbo ko. Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga engkau. Tapi engkau janji dulu Allah menyelamatkan keluarga umat-umat ambo. Kau kan anak ambo kok. Nah, berarti ingin mendapatkan sesuatu bagaimanapun caranya atas dasar kekeluargaan tidak bisa, kata Allah. Itu merupakan kesalahan juga. Baliklah pokok ke Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim pernah kesalahan Nabi Ibrahim meminta ampunkan dosanya untuk ayahnya yang Azar pembuat patuang kan berhala, berjanjinya minta ampunkan ke Allah. Minta ampunkan, tidak boleh. Karena waktu itu ya, karena berjanji itu. Padahal orang tuanya bermasalah. Nabi Musa pun pernah membunuh. Nah, jadi ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diperbuat. Dan Nabi Muhammad satu-satunya yang diberi legalitas untuk memberikan syafaat. Beruntung umat Nabi Muhammad. Salah satu caranya, salah satu yang maiki awak jadi Muhammad adalah salawat. Jadi besok orang-orang kafir nak memperoleh syafaat. Jadi ya ada abaradan ado tu saya lah itu. Jadi kalau tidak ada syafaat, wah susah wah. Karena itu butuhnya syafaat. Nah, dalam tentang syafaat kok banyak aliran-aliran dalam beragama. Jadi secara kita ambil saja, jalan tengah saja, bahwa kita syafaat itu memang ada, bahwa nanti ada syafaatul uzma, syafaat besar, syafaat yang agung, syafaat yang mulia dari Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Itu yang kita sangat nanti-nantikan. Tapi tentu tidak bisa mengandalkan itu juga ada. Kok ya dapat bagian awak, kok tidak bah. Nah, supaya kalau nak pastikan, insyaallah bertakwalah kepada Allah, takutlah akan hari yang seseorang tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Seseorang tidak memperoleh nanti syafaat. Jadi akan ada orang yang tidak dapat syafaat. Takutlah itu. Maka persiapkan ayat di kerajuan, ayat yang perintah kerajuan. Awak anggap sana itu jadi bonus awak besok. Karena bonus gitu kan. Maka selama hidup pastikan kebaikan melebihi dari keburukan. Jadi kalau dipastikan kebaikan melebihi dari keburukan, berarti kan syafaat menjadi bonus. Bonus bertemu Nabi, misalnya. Bonus bisa bertemu Allah, bonus-bonus yang lain. Jadi jangan sampai itu hanya menjadi penyebab kita masuk surga saja. Tidak. Kalau bisa itu menjadi bonus terbesar dalam kehidupan awak. Karena makanya kata Allah tahzir. Ini peringatan supaya kita waspada, takut itu akan hari di mana tidak dapat syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun. Dan tiga juga la yaqbalu minha fida. Di hari yang enggak bisa nebus lagi. Ya kalau di dunia kan bisa ditabui. Tetangkok tadi ya, perumpamaan awak tadi, tetangkok karena ditilang misalnya. Kita bisa tebus kan, bisa ke pengadilan, bisa ditebus keluarnya. Di akhirat enggak bisa nebus-tebus. Walaupun kita punya banyak pahala awak tebus supaya enggak bisa. Wala yu'khadhu minha adl. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terus mereka mati dalam keadaan kafir, wa hum kuffar, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Walaupun sepenuh bumi kau sadonyo terbuat dari emas, terus sebanyak emas bumi tadi ditebus ya Allah, kau tebusan namo jangan masuk neraka. Walau iftada bih, tidak akan tertebus dengannya. Jadi tidak bisa disogok deh. Ada orang dalam gitu di neraka itu tidak bisa. Tahu-tahu orang dalam itu tidak bisa masuk neraka itu, olok-olok saja itu. Tidak bisa. Baru banyaknya ameh. Ameh sebanyak seisi bumi ko ameh saudara. Ya Allah mau tebus, kata Allah, wala wiftarabi. Tidak bisa.
Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, law anna lahum, sekiranya mereka memiliki apa saja yang ada di bumi, atau ditambah lagi sebanyak itu, 2 kali lipat yang ada di bumi ke nyo punyo salahnya, terus nyo tebus dengan itu, liyuftadu bih min adzabin yaumil qiyamah, dari azab hari kiamat, ma tuqabbila minhum, enggak akan diterima lagi. Karena Allah bukan nyari tebusan, bukan. Walahum adzabun alim, bagi mereka lah siksaan yang amat pedih. Allah juga berfirman, wa in ta'dil kull 'adlin la yu'khadz minha. Apapun bentuk tebusannya tidak akan sesuai dengan kesalahan kita. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wa wala minal ladzina kafaru. Tidak juga diterima fidyah, fidyah tebusan, membayar fidyah, tidak berlaku oleh fidyah, pengganti. Ma'wakumun nar, tempat kalian neraka. Sudah. Hiya maulakum, itu yang pantas bagi kalian. Al-ayah dan ayat-ayat banyak yang lain. Fa akhbara ta'ala annahum in lam yu'minu bi rasulihi wa yutabi'uhu ala ma ba'athahu bihi. Sesungguhnya mereka yang tidak beriman kepada rasulnya dan tidak juga mengikuti apa yang telah diutus kepadanya, berarti Al-Quran, tidak baca Quran, tidak memahami Quran, tidak mengikuti, mengamalkannya, wa wafawullah yaumal qiyamah ala ma hum alaihi, maka Allah akan memenuhi janjinya nanti dengan memberikan balasan kepada mereka. Nah, itu yang kita takwian. Jadi Bani Israel, takwilah kalian, dan itu pun menjadi peringatan untuk awak. Itulah hari yang ditakuti. Hari yang ditakuti, hari di mana yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang jiwa tidak bisa memikul beban jiwa yang lain. Seorang jiwa tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ayah pun tidak bisa mendatangkan manfaat buat anaknya. Begitupun sebaliknya. Ya, kinilah lah. Kalau dulu di suatu tidak boleh. Kinilah sebagi kita masih hidup, walaupun orang tua lah meninggal masih bisa gini. Karena kita masih hidup. Tapi kalau lah sama-sama meninggal tidak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak bisa, enggak ada bisa memikul beban yang lain. Dan wala yuqbalu minha syafa'ah. Enggak dapat syafaat. Takut kita itu. Wala yu'khadhu minha, enggak bisa lagi tebus-tebusan. Di dunia bisa tebus-tebusan. Wala yu'khadhu minha adlun. Nah, wala yuqbal. Jadi adl, badal itu, adlun itu al badal. Badal itu ganti. Wal badalul fidyah, pengganti. Wa amma adlun fayu'adiluha minal adl. Yaqulu law ja'at mil'ul ardi dhahaban tuftada biha ma tuqbila minha. Sekiranya diberi pun sebesar, sebanyak apa yang ada di bumi, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wala tuqbila, yakni fida. Jadi tidak akan diterima oleh Allah. Walahum yunsarun, mereka tidak mendapatkan pertolongan. Hari yang tidak ada yang akan mau menolong. Ay wala ahadun yaghdabu lahum fayansuruhum wa yunqidhuhum min adzabillah. Tidak ada seseorang yang Allah marah kepadanya wa fayansuruhum, lalu tidak ditolong, lalu Allah menolongnya, wa yang yungkidhuhum, Allah selamatkan dari azab. Kama taqaddama min annahu la ya'tafu alaihim dzu qurabah, sebagaimana dulu mereka juga tidak bantu orang-orang di dunia, maka Allah juga tidak bantu-bantu mereka nanti di akhirat. Bahkan orang kerabat, karib kerabat, dan harus dibantunya tidak dibantu, maka bagaimana mungkin Allah akan membantunya? Tidak bisa lagi nanti akan mendapatkan bantuan dari wala lahum nasir min anfusihim wala min ghairihim. Jangankan dari orang lain, dari diri sendiri pun mereka tidak bisa
membantu diri mereka sendiri. Nasir. Fama lahu min nur wala min quwwati wala nasir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Was samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Surah apa? Innahum yakiduna kaidan fa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ada. Jadi kata Allah, nggak bisa, diri sendiri pun nggak bisa menolong, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya daya apa-apa, nggak juga mendapatkan penolong. Yang menolong adalah ya amalan awak lah. Yang suruhan yang wak karajuan tadi itu yang menolong awak, larangan yang wak tinggalan tadi itu yang menolong kita. Ay annahu la yuqbalu fi man kafara bihi fidyah. Orang yang ingkar kepadanya, nentang Allah, tidak mau patuh, maka tidak bisa lagi bayar fidyah, pengganti dari azab, enggak bisa. Wala syafaah, tidak boleh, tidak juga boleh, tidak bisa menerima syafaat. Wala yunqidhu ahadan, tidak juga ada orang yang akan menyelamatkan dari azab. Wala yukhalis minhu, ada yang bisa membebaskannya. Wala yujiru minhu ahad, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Wa huwa yujiru wala yujaru, Allah yang hanya menyelamatkan, tidak ada orang siapapun yang bisa menyelamatkan, karena hak penyelamat waktu itu hanya dari Allah. Maka orang-orang yang ingkar, tidak mau patuh, larangan dikerjakan, suruhan diabaikan, maka tidak ada penolong bagi mereka nanti. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka hari itu hari yang tidaklah seseorang diazab kecuali azab dari Allah saja. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Enggak ada juga orang lain yang akan menolong. Malakum la tanasaru, enggak bisa saling tolong menolong. Di dunia ini tolong menolong, di sana nanti tidak bisa. Baluhum al-yawma mustaslimun, pasrah saja. Ayat yang terjadi ya terjadilah, karena berdasarkan ayat yang lah kita kerjakan. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillah qurbanan aliha bal dhallu anhum. Itulah akibat dari orang-orang yang dahulu sesat. Malakumul yawma la tumani'una minna hayhata laisa dzalika lakumul yawm. Maka enggak ada lagi yang bisa menolong kalian hari ini kecuali hanya aku, kata Allah. Enggak bisa orang lain. Walahum yunsarun, yakni annahum yawma idzin la yansuruhum nasir. Enggak ada seorang pun yang bisa menolong. Kama la yashfa'u lahum syafi', tidak ada juga yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Wala yuqbalu minha adlun wala fidyah, tidak ada juga yang bisa menebus kita. Batalat hunalikal muhabbah, batallah, habislah di sana saling berkasih sayang. Wat mahallatil risya wasyafa'at, maka yang berlaku adalah syafaat dari Nabi saja, syafaat dari lain tidak bisa. Wartafa'a minal qaumil tanasur wa ta'awun, tidak bisa lagi tolong menolong, tidak bisa lagi ta'awun. Wasaral hukmu ilal jabbaril adal, yang berlaku adalah hukum Allah saja. Kini Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Jadi semuanya atas izin Allah, dan syafaat itu berlaku kalau sudah Nabi Muhammad ngasih syafaat, maka Al-Quran pun ngasih syafaat. Bahkan disebut mewujud makhluk yang akan melindungi kita, huruf-hurufnya wallahu a'lam bagaimana kaifiyahnya kita tidak tahu. Di Al-Quran pun mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia nanti yang menolong kita, menjadi syafaat buat kita di yaumil qiyamah bagi yang ashabi, sahabatnya. Ya sahabat itu berarti kan dakik ya. Ya kok minimal lah, minimal tiap pagi saya kalau jadi sahabat awak, sahabat tiap pagi, sahabat pagi lah nama. Nah, tonton kita yang jadi sahabat yang bisa dapat syafaat dari Al-Quran. Alladzi la yanfa' ladaihi syufa'a wan nusara fayajzi bisayyi'ati mithliha wa bil hasanati ad'afuha. Nah, itu hebatnya Allah. Kalau Allah yang membalas, kalau Allah yang menetapkan hukum, walaupun yang lain enggak dapat syafaat,
tapi atas izin Allah kita dapat syafaat, atas izin Allah kita dapat pertolongan, maka Allah akan membalas, ya keburukannya dibalas oleh Allah, tapi kebaikan fayudha'if, Allah lipat gandakan ad'afuha. Dosa salah waknya dihukum, ya salah wak harus terima. Nah, itu kan adil itu. Tapi hebatnya Allah, ketika kebaikan dikerjakan dilipat gandakan ad'afuha. Waqifuhum innahum mas'uluna ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Mereka hanya pasrah saja, tapi kepasrahannya yang membahagiakan. Itulah setelah Allah ngasih kita suruhan-suruhan, larangan-larangan, karajuanlah suruhan, karajuanlah larangan. Kalau enggak, takutlah hari di mana fattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa mendatangkan manfaat bukan orang lain, tidak bisa memikul beban orang lain, tidak bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ayah saja tidak bisa ke anak, anak saja tidak bisa ke ayah, tidak bisa lagi. Kalau sekarang bisa di dunia. Wala yu'khadhu minha wala yu'khadhu minha syafa'atu. Wala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yu'khadhu minha syafa'ah. Enggak bisa juga dapat syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, enggak bisa juga ditebus. Wala hum yunsarun, enggak dapat juga pertolongan. Hari di mana itulah yang harus kita takuti, kita waspadai, kita khawatirkan yang buruk berlaku buat kita. Maka solusinya ayat disuruh Allah mulai dari surah sampai puluh tu. Nah, kita pretelilah mana nalah nama nalun. Yang larangannya maju yang lah, nama jua yang alun. Semoga kita terjauh oleh Allah. Untuk jamaah nan di rumah, karena ada kesalahan teknis, tadi ada hanya dari pertengahan saja bisa mengikutinya. Semoga tidak mengurangi makna dari kajian surah Al-Baqarah ayat 48. Yang jelas ayat itu mengajarkan kita untuk waspada sampai baru kita melakukan ayat yang disuruh oleh Allah, terus sampai malo ayat yang dilarang oleh Allah. Hanya beda kok mah. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau urusan perintah ayat yang disuruh oleh Allah, maka lakukanlah semampu awak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi urusan larangan nak ado sangenek-sangenek dah. Berhenti. Misalnya ada orang yang mau mabuk misalnya. Mabuk biasa 2 botol, ayalah mau kurangi sebotol nak ada tu dah. Iya. Kalau larangan langsung henti. Tapi kalau berbuat baik bisa nyicil gitu ya. Ayalah mau bisanya solat sendiri dulu. Kinilah jemaah dulu, bisa dicicil. Tapi kalau larangan, wa manahakum anhu fantahu. Ayat yang dilarang oleh Allah hentikan. Nak ada anunya dah. Kecuali dulu yo. Dulu yo awalut tasyri', awal disyariatkannya haramnya khamar kan ada fase bertahap. Yo di tahap pertama bertanya sahabat dulu, ya Rasulullah baca roeko yas'alunaka 'anil khamrin, bertanyanya dulu. Yang kedua la taqrabus shalah wa antum sukara. Masih mabuk-mabuk. Kalau mabuk juga kau buka bahasa awak kan. Kalau mabuk juga jangan dak-dak waktu solat. Supaya ayang wak baca enak ngawur gitu. Jadi kalau dia mabuk, kalau sudah sholat mabuk, kalau masih lama itu sadar gitu kan. Karena ada kesalahan membaca ayat waktu itu. Baru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis gitu. Khamar itu najis. Wal maisir, judi itu najis. Jadi kalau makan uang judi makan najis gitu. Jadi berarti memang haram. Wal ansab mengundi nasi, wal azlam rijsun. Bahasanya rijsun. Baru larangan. Selesai ayat itu turun, maka ndak boleh, ndak bisa lo mengamalkan mabuk sene judi stek biasa judi 50.000 kini 1.000 ndak. Kalau urusan haram stop, berhenti. Tapi kalau perintah mastata'tum, semampu awak. Mampu baru, ikut mampu berjamaah dulu. Mampu sudah tu sunnah loh, sunnah dulu.
nama yang mampu. Itu perintah. Tapi kalau larangan udah hentikan. Biar apa? Biar di hari yang ditakuti itu, yang hari yang takuti di mana tidak ada manfaat, bisa memberikan manfaat, bisa syafaat hanya dari Nabi, ada atas izin Allah, dan juga tidak bisa ditebus, tidak ada yang menolong. Itu bisa kita berhasil dan bisa sukses di hari itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai peringatan bagi awak untuk memeriksa ma perintah baru yang telah lakukan, ma larangan yang sudah kita hentikan. Di akhir kajian kita berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, orang yang sakit Allah sehatkan, orang yang belum dapat karajo mungkin Allah kasih karajo, diberi rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.